perjalanan hidup seorang sahabat yang termasuk daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertemuan yang lalu saya sudah memulai, yaitu Sa'ad bin Malik atau yang kita kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang masuk Islam menghadapi ujian. Ada ujian yang mereka hadapi datangnya dari eksternal, dari luar. Ada ujian yang mereka hadapi dari dalam ataupun internal. Sahabat kita ini Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat ujian internal dan juga eksternal. Ujian internalnya sungguhlah berat, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji dengan sosok yang dia cintai, yaitu ibunya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memberi hidayah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas melalui dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bersyahadah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan ibadah salat di kamarnya. Saat ibunya masuk ke kamar Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sedang dalam keadaan sujud dan mengucapkan kata-kata yang tak begitu terdengar saat sujudnya oleh ibunya. Maka ibunya mengira bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang menangis, mengadukan sesuatu, entah kepada siapa diadukan. Maka setelah selesai Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan sholat, ibunya bertanya, "Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau wahai anakku?" Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat disayangi oleh ibunya. Pertemuan yang lalu saya sampaikan bagaimana ibunya menyediakan makanan, dan memang itu rata-rata ibu-ibu ya, mempersiapkan, menyediakan makanan untuk anaknya. Bahkan sampai besar pun Sa'ad bin Abi Waqqas diperlakukan oleh ibunya dengan baik sekali. Maka ditanyalah oleh ibunya, "Ma bika ya Sa'ad? Kenapa engkau wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad menjawab dengan tegas, dengan penuh sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, "Saya melakukan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi." Maka ibunya kaget, "Engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Iya, karena kita menyembah sebelumnya adalah Sanam Balha ataupun Asnamun Balha wa Ahjarun Somma." Asnam artinya adalah berhala, Balha bodoh. Karena sebelumnya kita menyembah berhala yang bodoh. Kenapa kita sembah? Kita menyembah batu yang tak mendengar dan tidak memberi manfaat dan juga tak memberi madarat. Didengar oleh ibunya jawaban daripada Sa'ad bin Abi Waqqas seperti petir. Lalu ibunya mengatakan, "Benar engkau melakukan ini wahai Sa'ad?" "Iya wahai ibuku." "Wahai Sa'ad, jikalau engkau melakukan ini dan engkau tetap dengan apa yang engkau peluk dan engkau tak mau keluar dari itu, maka sungguh aku tidak akan makan dan tidak akan minum." Seorang ibu yang sayang kepada anaknya, anaknya sangat cinta dan kasih kepada ibunya, mendengar kata-kata ini berat juga. "Saya tak akan makan, saya tak akan minum jika engkau tetap memeluk agama yang engkau peluk sekarang ini." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Makanlah bu, minumlah." "Enggak, biar nanti saya mati sehingga tersebar berita yang akan mencela engkau. Engkau telah membunuh ibumu." Benar ternyata Bapak Ibu. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak hanya mengancam dengan kata-kata, namun benar ia tak makan. Hidangan tetap disediakan, Masya Allah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di meja siap menyantap makanan. Ibunya tak datang. Dipanggil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bu, yuk makan." Ibunya nggak datang. Sampai juga seharian tak makan tak minum. Nampak letih, lelah, lemas ibunya. Namun dia tetap melakukan itu. Semoga anak saya ini
tergerak hatinya melihat saya dalam keadaan lemah, akhirnya dia tinggalkan agama. Bu, lan ada, sekali-kali saya tidak akan meninggalkan apa yang sudah saya peluk, ibu. Makanlah. Hari kedua juga demikian. Nak makan, nak minum. Nampak lemah ibu. Dipanggil ibunya tak mau datang makan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibuku, lau anna alfa nafsin, kalaulah ada 1000 nyawa keluar satu persatu dari ibu, saya tak akan meninggalkan agama saya ini. Ibu mau makan, makan. Ibu tak mau makan, saya tetap dalam agama saya. Mendengar ketegasan jawaban daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, mulai meleleh ibunya. Bagaimana lagi caranya? Namun akhirnya tak kuat juga ibunya, lapar juga, haus juga, badannya lemah dan letih, bahkan lemas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dalam agamanya. Ini kan ujian sangat berat, ujian dari ibunya sendiri. Maka sesudah peristiwa ini, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia merasa telah tidak berbakti kepada ibunya. Di sisi lain dia harus memegang erat agama ini. Maka dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu enaknya zaman Nabi. Ada masalah, datang, selesai masalah. Kalau sekarang ada masalah, sampaikan, tambah masalah itu. Maka jangan salah memilih orang untuk menyampaikan masalah, sehingga masalah yang kita sampaikan itu bisa selesai. Datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka, jikalah kedua orang tua kamu bersikeras, berjuang sekeras-kerasnya agar kamu syirik atas sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu di situ, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Karena ajakannya apa? An tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Engkau diajak untuk melakukan syirik terhadapku, untuk mensekutukanku, untuk menyembah selainku. Jangan taat kepada keduanya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun perlakukanlah kedua orang tuamu tadi yang mengajak untuk bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau perlakukan dengan tetap baik. Dan itu diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang masuk Islam seperti Ustadz Felix. Bagaimana dia tetap memuliakan orang tuanya, karena memang itu adalah nilai daripada Islam.